hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio lain dan para pemirsa TV manapun serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali ya kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang hari kiamat. Pertemuan terakhir yang lalu kita sudah menjelaskan kondisi manusia ketika dikumpulkan di alam mahsyar. Mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersendal, bersepatu, berkaos kaki, dalam keadaan tidak berkhitan. Kondisi matahari keadaannya amat sangat dekat, mereka berkeringat, mereka menderita, dan seterusnya itu sudah kita terangkan. Nah sekarang bagaimana keadaan tanah tempat berkumpulnya manusia tersebut? Bumi atau tanah yang dijadikan tempat berkumpulnya manusia nanti bukanlah bumi yang kita pijak ini. Karena bumi ini sudah hancur ketika kiamat terjadi. Diganti dengan bumi lain yang keadaannya jauh berbeda. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-48. Kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Kata Allah, pada hari itu bumi yang ini diganti dengan bumi yang lain dan demikian juga langitnya. Langit sekarang ini hancur, nanti pada kiamat bumi yang kita pijak juga hancur pada hari kiamat. Nanti akan ada bumi lain, langit lain, tempat dikumpulkannya manusia. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Lalu mereka itu semuanya berbondong-bondong datang kepada Allah yang Esa dan Maha Kuasa. Bagaimana keadaan bumi nanti diterangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Diterima dari Sahal bin Sa'ad. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin baydha'u fara ka kursatin naqi. Qala Sahal aw ghairuh laisa fiha ma'lamun li ahadin. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah yang putih dan seperti kakursatin naqi, seperti roti yang pipih. Berkata Sahal atau yang lainnya, laisa fiha ma'lamun li ahadin. Di dalamnya tidak ada ma'lam bagi seorang pun, bagi siapapun. Ma'lam itu tanda. Tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, tidak ada tenda, tidak ada payung, tidak ada lembah, ya. Tidak ada yang dekok, tidak ada yang cembung. Berkata Al-Khattabi ketika menjelaskan hadis ini. Kata beliau, al-ufr bayad laisa binasi'. Yang dimaksud ufar itu adalah putih.
yang tidak ada warna lain. Dan Fudail bin Iyad menyatakan ufar bayad yudrabu ila hamrah qalila. Yang dimaksud ufara itu putih tapi sedikit agak cenderung ke warna merah. Berkata Ibnu Faris, makna ufara khalisatul bayad. Kata Ibnu Faris, makna ufara itu adalah murni putih. Itu tentang kondisi bumi atau tanah tempat kita berpijak. Berdasarkan hal itulah maka berbeda keadaannya dengan di alam dunia yang tanahnya berwarna coklat tua atau kadang-kadang hitam. Ada lagi beberapa keterangan dari beberapa sahabat ketika menjelaskan ayat ini dalam surah Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, tubaddalul ardu ardon ka'annal fiddah lam yusfaq 'alaiha damun haramun wa lam yu'mal 'alaiha khati'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami ganti tanah nanti pada hari kiamat dengan tanah yang lain. Maksudnya tanah yang seperti perak warnanya. Silver, tidak pernah di tanah itu dialirkan darah yang menetes secara haram dan tidak pernah diamalkan satu amal buruk, dosa atau maksiat sedikit pun di tanah tersebut. Tanah itu tanah yang bersih, tanah yang suci, belum pernah dipakai oleh makhluk apapun untuk bermaksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ikrimah rahimahullahu taala, balaghana anna hadhil ard yakni ardud dunya tutwa wa ila jambiha ukhra yuhsyarun nasu minha ilaiha. Telah sampai berita kepada kami, Ikrimah ini seorang tabi'in, sampai berita kepada kami maksudnya berita dari kalangan para sahabat yang mungkin bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa bumi yang kita pijak ini, bumi yang di dunia ini tutwa, itu akan digulung. Kemudian akan dihamparkan lagi bumi yang lain dan manusia nanti pada hari kiamat dikumpulkan di bumi yang baru tersebut. Bumi yang baru tersebut dihamparkan, la tara fiha iwaja wala amta. Kamu di dalamnya itu tidak akan melihat ada yang cekung atau yang cembung. Yang cekung itu yang berlubang, logak, lembah, yang lebih rendah, tidak pula yang muncugug. Muncugug itu yang cembung itu, rata semuanya. Dan manusia nanti akan dikumpulkan di atas tanah tersebut. Ada lagi keterangan yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Idza kana yaumul qiyamah muddatil ardu maddal adim wa husyiral khalaiq." Apabila datang pada hari kiamat, akan dihamparkan bumi dengan hamparan yang rata. Lalu akan dikumpulkanlah seluruh makhluk. Ada lagi hadis dari Jabir yang marfu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tumaddul ardu maddal adim thumma la yakunu li ibni adam minha illa mawdi'u qadamaihi. Akan dihamparkan bumi secara merata. Kemudian tidak ada tempat bagi setiap Bani Adam untuk dirinya kecuali hanya untuk kedua kakinya saja.
Setiap manusia hanya menempati tempat seluas telapak kedua kakinya saja. Tidak ada yang lain. Karena apa? Karena manusia, termasuk juga jin, termasuk juga ada binatang dikumpulkan dalam keadaan penuh. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat ini, yauma tubaddalu ardu ghairal ard, pada hari itu bumi yang sekarang diganti dengan bumi yang lain. Kata Ibnu Abbas, yuzadu fiha wa yunqasu minha wa yadhhabu akamuha wa jibaluha wa audiyatuha wa syajaruha tumaddu maddal azim. Kata Ibnu Abbas, maksudnya diganti bumi yang sekarang dengan bumi lain. Maksud diganti di sana dirubah. Ada yang ditambah, ada yang dikurang. Ditambah adalah luasnya hamparannya. Yang dikurangi adalah dihilangkan lembah-lembahnya, gunung-gunung atau bukit-bukitnya, pohon-pohonnya, lereng-lerengnya, dan akan dihamparkan dengan hamparan yang sangat rata. Itulah kondisi yang kelak akan teralami oleh seluruh makhluk di padang mahsyar, yaitu di atas tanah yang sangat rata, yang warnanya putih, yang lain menyatakan seperti perak warnanya silver, atau yang lain menyatakan seperti roti yang putih. Yang jelas semuanya sepakat bahwa itu rata, tak ada bukit, tak ada lembah, tak ada lubang, tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah, tak ada pepohonan, tak ada tenda, tidak ada juga bangunan-bangunan, semuanya rata dan setiap orang hanya menempati tempat sesuai dengan kedua kakinya semata-mata. Timbul pertanyaan, kapan waktu digantinya langit dan bumi ini? Dan ketika proses pergantian bumi dan langit dengan bumi dan langit yang baru, di manakah manusia saat itu? Proses pergantian bumi tersebut terjadi ketika manusia menyeberang sirat, menyeberang jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke arah surga. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih, terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an qaulillahi azza wa jalla yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawat. Fa'aina yakunun nasu ya Rasulullah? Faqala ala sirat. Kata Aisyah, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 48. Pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian juga langit. Kata Aisyah, di manakah posisi manusia ketika itu wahai Rasulullah? Ketika bumi dan langitnya diganti dengan yang baru, manusia di mana? Beliau menjawab, ala sirat. Mereka berada di atas sirat. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Sifatul Munafikin bab Al-Ba'ats wan Nusyur, dan hadis ini sahih. Masih dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sahih yang diterima dari Thauban. Berkata Thauban, ana habran min ahbaril Yahud, sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal aina yakunu an-nasu yawma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawat? Faqala Rasul alaihi salatu wassalam, hum fi dhulumah dunal jisr. Wal muradu bil jisr as-sirat. Kata Thauban, ada salah seorang pendeta Yahudi.
datang dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia membaca ayat dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim tadi, ayat yang ke-48, bahwa bumi akan diganti dengan bumi yang lain. Si pendeta Yahudi bertanya, di manakah manusia pada waktu digantinya bumi dan langit dengan bumi dan langit yang lain? Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di tengah kegelapan di bawah sirat, di bawah jembatan. Inilah kondisi manusia yang saat itu menunggu untuk dikumpulkannya di padang mahsyar. Mereka berada di bawah sirat sementara proses pergantian bumi itu berjalan terus. Inilah beberapa keterangan dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Sekalipun begitu gamblang ayat dan hadis tentang adanya padang mahsyar, tapi ada saja, apalagi ya di kalangan muslim pun ada, di luar muslim apalagi, yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya manusia. Sebagian mereka berkata bahwa hal itu adalah sesuatu yang mustahil dialami oleh manusia, karena kondisi manusia saat itu dibandingkan dengan kondisi manusia saat ini di dunia. Kalau di padang mahsyar itu semuanya dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersendal, tidak juga berkhitan. Matahari kemudian dekat, kemudian manusia berkeringat. Keringatnya ada yang merendam sampai mata kaki, sampai pinggang, ada juga yang sampai ke telinganya. Ada juga yang berjalan di atas wajahnya, yaitu orang-orang kafir. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, kata mereka. Semuanya difahami oleh akal yang super terbatas, yang hanya bisa memahami sebagian kecil dari apa yang kita saksikan di alam dunia. Tidak semuanya bisa difahami. Sedangkan hukum alam yang Allah terapkan di dunia dengan di alam akhirat nanti jauh berbeda. Dan Al-Quranul Karim menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, mencela mereka, mengkafirkan mereka, dan mengancam mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am, dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-5, Allah menyatakan, wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ulaika alladzina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kata Allah, apakah kamu takjub dengan kekafiran mereka? Padahal yang lebih takjub adalah ucapan mereka yang menyatakan apabila kami nanti sudah jadi tanah, setelah mati kemudian jadi tanah, apakah kami akan dibangkitkan lagi sebagai makhluk yang baru? Jadi pertanyaan ini mengungkapkan ketidakpercayaan bahwa manusia akan dibangkitkan. Allah menyatakan merekalah orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka. Bagi mereka nanti akan dibelenggu di kuduk-kuduk mereka, di tengkuk-tengkuk mereka. Kedua tangannya disatukan dengan kedua tengkuknya lalu dibelenggu dengan rantai besi yang kuat. Merekalah para penghuni, calon penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Celaan Allah kepada mereka yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan beserta adanya ancaman tentang azab yang sangat dahsyat. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-29 Allah berfirman, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin.
walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Orang-orang kafir, orang ateis itu berkata, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kita di alam dunia ini saja, dan kita semua tidak akan dibangkitkan lagi setelah mati. Satu-satunya kehidupan yang kita alami udah di dunia ini saja. Makanya mereka mengejar kesenangan maksimal di dunia, karena mereka hidupnya hanya diperuntukkan untuk hidup di dunia saja. Mereka tidak meyakini adanya kehidupan lain setelah kematian. Allah menyatakan, seandainya engkau, hai Muhammad, melihat ketika nanti mereka diberdirikan di hadapan Allah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, bukankah kejadian ini benar? Dibangkitkannya kalian untuk dihisab dan dibalas itu benar? Mereka nanti akan menjawab, ya benar ya Rabbi, ya Rabbana, demi Rabb kami, benar ini, nyata. Bukan sesuatu yang sifatnya fiktif, hayalan, bukan. Real, nyata. Ternyata kami dibangkitkan untuk dibalas. Apa kata Allah? Rasakan oleh kalian azab karena kekufuran kalian di masa lalu. Di masa ketika kalian hidup di dunia, sampai kekafiran itu terbawa mati tanpa tobat terlebih dahulu. Diterangkan lagi dalam surah Al-Isra 49 sampai 51, Allah berfirman, wa qalu aidza kunna idhama wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna qulilladzi fatarakum awwala marrah. Orang-orang kafir itu berkata, apakah kalau kita sudah jadi tulang belulang, sudah jadi rangka, sudah jadi tanah lagi, apakah kita semua akan dibangkitkan menjadi makhluk yang baru lagi? Jawab oleh Muhammad, jadilah kamu batu atau besi saja kalau kalian tidak mau dibangkitkan lagi. Atau menjadi makhluk lain yang besar dalam pandangan kalian. Menjadi gunung kek, menjadi langit kek, menjadi bulan atau bintang kek. Kalau memang tidak mau dibangkitkan lagi. Mereka kemudian berkata, lalu siapa yang mengembalikan kami menjadi makhluk yang baru? Jawab oleh Muhammad, yang akan mengembalikan kalian, menghidupkan kalian kembali adalah Zat yang menciptakan kalian pertama kali. Siapa? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nas keterangan ayat Al-Quran tentang hal ini amat sangat banyak. Tapi beberapa ayat yang tadi disampaikan sudah lebih dari cukup tentang adanya orang-orang yang mengingkari. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala memberikan argumentasi yang membantah keyakinan Yahudi, pengingkaran Yahudi, Nasrani, Sabi'ah, juga kaum filosof dan munafik dari umat ini. Beliau menyatakan, alladzina kafaru minal yahudi wan nasara yunkiruna al-akla wasyurba wan nikah fil jannah wa yaz'umuna anna ahlal jannah innama yatamatta'una bil aswat al-mutrabah wal arwah at-tayyibah ma na'imil arwah wa hum yuqirruna ma dzalik bi hasril ajsad ma'al arwah wa na'imiha wa adzabiha. Berkata Syekhul Islam, orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengingkari adanya makan, minum dan hubungan suami istri di surga.
Kata orang Yahudi, orang Nasrani, ya surga neraka ada. Tapi kata mereka di surga di neraka kita tidak makan, tidak minum, dan tidak nikah. Tidak melakukan hubungan suami istri dengan istri-istrinya dengan bidadari di surga. Mereka menyangka bahwa ahli surga hanya bersenang-senang dengan suara, dengan ruh-ruh yang baik, dengan kenikmatan yang dikhususkan bagi ruh tanpa jasad. Sekalipun mereka itu meyakini akan dikumpulkan jasad dengan ruh dan akan memperoleh nikmat serta azab sesuai dengan amal-amal yang mereka lakukan ketika di dunia. Itu tentang Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani meyakini adanya hari kebangkitan, hari kiamat, dan meyakini adanya surga dan neraka. Cuma mereka menyatakan di surga itu hanya ruh. Kenikmatannya hanya dirasakan oleh ruh, tidak dengan jasad. Itu kata mereka. Wa amma tawaif minal kuffar wa ghairihi minas sabi'ah wal falasifah wa man wafaqahum fayuqirruna bihasil arwahi faqat wa anna an-na'im wal 'adzab lil arwahi faqat wa tawaifu minal kuffar wal musyrikin wa ghairihim yunkiruna al-ma'ad bil kulliyah fala yuqirruna la bima'adil arwah walal ajsad. Waqad bayyana Allah Ta'ala fi kitabih ala lisani rasulih amra ma'adil arwah wal azsad wa radda 'alal kafirina wal munkirina li syai'in min dhalik bayanan taman ghayatat tamam wal kamal. Adapun orang-orang kafir selain Yahudi dan Nasrani seperti kaum Sabi'in. Sabi'in itu para penyembah bintang. Kaum filosof, ahli filsafat. Dan orang-orang yang semadhab dengan mereka, sepemahaman dengan mereka. Mereka meyakini bahwa akan ada hari kebangkitan, tapi yang dikumpulkan hanya ruh saja. Nikmat dan azab hanya terasa oleh ruh saja. Ada lagi sekelompok orang kafir dan orang-orang musyrik mengingkari adanya hari kebangkitan secara total. Baik hari kebangkitan hanya ruh saja, jasad saja, ataupun ruh dengan jasad. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan dalam kitabnya melalui lisan Rasulnya urusan hari kiamat tentang dikembalikannya ruh dan jasad, serta membantah orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kiamat dengan penjelasan yang sempurna dan demikian gamblang. Masih kata beliau, itu tadi orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasrani, kaum filsuf atau musyrikin, atau ateis. Kalau ateis tidak meyakini adanya hari kebangkitan sama sekali. Bagaimana dengan orang munafik? Lahiriahnya Islam, suka sholat bersama-sama kaum muslimin, tapi perilakunya, ucapannya kelihatan memusuhi kaum muslimin. Tidak ridha terhadap Islam. Semua yang diucapkannya hanya sikap nyinyir dan sentimen kepada Islam dan kaum muslimin. Dan terlihat keberpihakannya kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang anti-Islam. Tapi KTP-nya muslim. Di Indonesia ada tuh kayak begitu. Kalau nge-tweet, bikin status di media sosialnya, dan selalu memojokkan Islam dan kaum muslimin, selalu mengagung-agungkan orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ada yang gitu? Ada banyak. Mereka kaum munafik dari umat ini. Berkata Syekhul Islam, wa ammal munafiquna min hadhil ummah alladzina la yuqirruna bi alfadhil Qur'an was sunnatil masyhurah fa innahum yuharrifuna al-kalam an mawadhi'ih wa yaquluna hadhi amsalun darabat
linafhamal ma'ad ar-ruhani wa haula'i mithlul quramitah al-batiniyah alladzina qawluhum mu'allafun min qawlil majus was-sabi'ah wa mithlul falasifah kaum filosof as-sabi'ah al-muntasibina ila Islam wa ta'ifatum mimman dahuhum min katibin au mutakallimin au mutasawwifin ka ashabir rasail ikhwanus safa wa ghairihim au munafiq wa haulai kulluhum kuffar yajibu qatluhum bi ittifaqi ahli iman. Adapun orang-orang munafik dari umat ini, mereka tidak meyakini kebenaran lafaz-lafaz Quran dan sunnah yang masyhur. Lalu mereka mengutak-ngatik, merubah-rubah ayat dan hadis dari makna yang sebenarnya. Termasuk tentang surga, tentang neraka, tentang kiamat. Mereka menyatakan itu sekedar gambaran, ilustrasi agar kita memahami alam ruhani. Kata mereka begitu, itu sekedar gambaran saja, ilustrasi, nggak real, nggak nyata. Mereka berpemahaman dan berkeyakinan seperti kaum Quramitah al-Batiniyah, sekte sufi di kalangan orang-orang Syiah. Mereka itu, ucapan mereka itu diadopsi dari keyakinan orang-orang Majusi, kaum penyembah bintang, dan kaum filosof mereka, tetapi mengaku Islam, intisab kepada Islam, ngaku Muslim. Di KTP-nya Muslim, mereka syahadat, mungkin mereka juga sholat, tapi keyakinan mereka adopsi dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyimpang. Ya, di kalangan mereka ada yang penulis aktif, ada yang menjadi orator dan motivator, ada yang menjadi praktisi tasawuf dan yang lain-lainnya. Beliau menyatakan semua mereka itu kufur. Mereka itu di luar Islam, tetapi sekalipun mereka itu mengaku Islam. Mengaku Islam, tapi tingkah laku, ucapan, tulisannya itu selalu menyudutkan Islam dan kaum muslimin. Dan menunjukkan keberpihakan secara terang-terangan kepada orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Di tempat lainnya dalam kitab Majmul Fatawa beliau menyatakan, anna batiniyah al-falasifah yufassiruna ma wa'adan nas bihi ma wu'idan nas bihi ma wu'idan nas bihi fil akhirah bi amthalin madrubatin litafhimi ma yaqumu bin nafsi ba'dal maut minal ladzat wal alam la li itsbati haqa'iq mufassalah yatana'amu biha wa yata'allamu biha. Adapun kaum filosof yang berfaham batiniyah. Batiniyah salah satu sekte di kalangan orang-orang Syiah. Kalangan tasawufnya. Mereka menafsirkan apa yang dijanjikan untuk manusia di akhirat. Itu sekedar ilustrasi untuk memahami apa yang akan dialami dan dirasakan oleh ruh setelah kematiannya, baik berupa kelezatan, kenikmatan ataupun penderitaan. Bukan menetapkan hakikat yang rinci dari kenikmatan dan penderitaan tersebut. Itu sekedar apa, ilustrasi saja. Nggak ada surga dan neraka secara real. Itu hanya gambaran nikmat yang akan dirasakan oleh ruh seperti digambarkan manusia yang hidup di surga. Adapun yang durhaka akan menderita seperti gambaran orang hidup di neraka, tapi bukan real nyata di neraka. Yang beriman bukan real nyata di surga. Itu hanya ilustrasi atau gambaran saja. Itu kata mereka.
Bagaimana pandangan ulama-ulama ahlus sunnah terhadap mereka? Dikatakan wa haqiqatu qawli haula anna Allah lam yakun sadiqan fi ikhbarihi an haqaiqi ma fil ma'ad. Wa kadzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik sama Ibnu Taimiyah hadha sanaf min al-falasifah al-mukhalif lima alaihi al-muslimun fi amril ma'ad bi ahli takhyil. Hakikat ucapan mereka itu seolah-olah Allah ini tidak benar di dalam memberikan informasi tentang hakikat akhirat. Kalau Allah di dalam Al-Quran itu menjelaskan surga, neraka dengan gambaran yang rinci, yang detil, bentuk siksanya, beberapa jenis kenikmatannya. Seolah-olah itu nyata bagi orang-orang yang membacanya. Itu kan real, jelas. Maka mereka itu kaum filosof batiniah itu seolah-olah gambaran yang Allah informasikan tentang surga dan neraka itu bukan yang sebenarnya. Seolah-olah penjelasan itu penjelasan yang samar, tidak gamblang, tidak jelas. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebut kelompok tersebut dengan kelompok ahlut takhyil, tukang khayal, tukang ilustrasi, tukang memberikan hayalan-hayalan, gambaran-gambaran yang tidak nyata dan mengingkari penjelasan gamblang yang nyata yang diterangkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Berdasarkan hal itulah maka kelompok-kelompok yang mendustakan adanya hari kiamat secara ringkas ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama al-mulahidah. Alladzina ankaru wujudal khaliq wa min haula katsiru minal falasifah ad-dahriyah at-tabi'iyah wa minhum asy-syuyu'iyyun fi asrina wa haula yunkiruna sudurul khalqi an khaliq fahum yunkiruna lil nash'atil ula wa tsaniyah wa munkiruna liwujudil khaliq aslan. Kelompok pertama, kelompok mulahidah. Mulahidah itu orang-orang yang mengingkari adanya pencipta. Kebanyakan mereka kaum filosof dahriyah. Kaum dahriyah itu menyatakan Tuhan itu waktu. Hanya waktu yang mengatur semua kehidupan. Dan yang menghancurkan makhluk juga hanyalah waktu. Manusia mati itu karena waktu. Semuanya terjadi karena waktu. Di kalangan mereka ada syuyu'iyun di zaman kita. Syuyu'iyun itu artinya orang-orang yang ateis, berfaham komunis. Mereka mengingkari adanya pencipta bagi makhluk yang ada ini. Mereka mengingkari adanya alam kubur dan adanya hari kiamat dan adanya kehidupan setelah hari kiamat. Bahkan mereka mengingkari adanya pencipta sama sekali. Inilah kelompok yang pertama. Otomatis mereka itu hanya meyakini hidup mereka di dunia. Makanya fokus mengejar apapun yang mereka bisa kejar di alam dunia tanpa memandang halal atau haramnya, baik atau buruknya. Yang penting itu menguntungkan mereka. Dan orang yang sebenarnya tentu saja berbahaya karena tidak peduli kepada kesejahteraan, keselamatan, kenyamanan, dan hak-hak orang lain. Kelompok kedua, ats-tsani alladzina ya'tarifuna biwujudil khaliq walakinnahum yukadzibuna bil ba'ts wan nusyur. Kelompok kedua, mereka yang meyakini, mengakui adanya Sang Pencipta. Tapi mereka mendustakan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Di antaranya adalah orang-orang musyrikin Arab
Sebagian mereka ada juga orang-orang yang ateis di kalangan orang-orang Arab. Sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim. Dalam surah Luqman ayat 25 Allah menyatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka itu menjawab, Allah. Mereka meyakini adanya Allah. Dalam surah An-Naml ayat 67 dan 68 Allah menyatakan, "Aidza kunna turaba wa abauna a inna lamukhrajun laqad wa'idna hadza nahnu wa abauna min qabl in hadza illa asatirul awwalin." Berkata orang-orang musyrik, apakah apabila kami sudah jadi tanah, sudah mati, demikian juga nenek-nenek moyang kami, bapak, kakek, nenek, buyut kami sudah mati, apakah kita semua akan dikeluarkan lagi dari kuburan? Kami telah dijanjikan hal ini sejak dahulu beserta ayah-ayah kami, sejak dahulu. Tapi tidak terbukti. Nenek moyang kami tidak pernah bangkit lagi. In hadza illa asatirul awalin. Semua omongan ini tiada lain hanyalah dongeng-dongeng masa lalu. Mereka mengklaim beriman kepada Allah karena percaya, menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Tapi mereka mengklaim bahwa kemampuan Allah itu tidak mampu untuk menghidupkan mereka kembali setelah kematian mereka. Merekalah orang-orang yang Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim, yang dijelaskan dalam beberapa ayat tadi. Mereka kekeh mengingkari adanya hari kiamat. Dan ketika kelak kiamat terjadi, mereka diberdirikan kembali di hadapan Allah. Lalu ditanya, bukankah hari kebangkitan ini benar? Kamu sekarang dibangkitkan lagi setelah kamu mati. Maka mereka tidak bisa memungkiri, lalu mereka menjawab, iya benar. Maka tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki keadaan. Mereka itu baru percaya saat itu. Allah menyatakan, walau tara, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ketika orang-orang yang kafir tersebut menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah. Apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami sekarang sudah melihat dan mendengar bahwa kiamat itu benar, kami alami. Farji'na na'mal solihan inna muqinun. Kembalikan kami ke muka bumi. Kami akan beramal soleh. Kami akan beriman dan beramal soleh. Kami sekarang sudah yakin. Baru tuh setelah akhirat itu teralami, baru yakin. Minta dikembalikan lagi hidup di alam dunia. Berjanji akan beriman dan beramal soleh. Tapi itu permintaan yang sia-sia. Tak ada kesempatan yang kedua untuk bisa hidup lagi ke alam dunia. Memperbaiki keadaan dari amalnya yang dahulu buruk dan ingkar. Maka yang mereka akan alami dan mereka rasakan sekedar penyesalan. Inilah kelompok kedua. Meyakini adanya pencipta, adanya Allah, tapi tidak meyakini adanya hari kiamat. Kelompok ketiga inilah yang benar, alladzina yu'minuna bil ma'ad. Kelompok ketiga ini yang menyimpang, kata. Kelompok ketiga adalah alladzina yu'minuna bil ma'ad ala ghairi sifatil ladzi ja'at biha asy-syara'i samawiyah. Kelompok ketiga yang menyimpanglah kelompok yang meyakini adanya hari kiamat, tapi dengan penjelasan dan gambaran yang berbeda dengan yang diterangkan oleh syariat, oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi ada yang menyatakan bahwa
Yang dibangkitkan, diazab, diberi nikmat hanyalah ruh tanpa jasad. Dan itu bertolak belakang dengan nas ayat dan hadis. Bertolak belakang dengan rasa keadilan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada lagi yang menyatakan bahwa jasad dan ruh yang nanti dibangkitkan adalah jasad dan ruh yang berbeda dengan jasad dan ruh yang sekarang kita jalani. Karena jasad sekarang ini sudah hancur dengan kematian, dengan kiamat. Jadi nanti diberikan jasad baru yang berbeda. Ini menyimpang dari rasa atau sifat keadilan Allah. Karena apa? Karena betapa tidak adilnya Allah apabila yang berbuat jasad ini, ruh ini yang hidup di alam dunia, tapi kok yang dibalas jasad yang lain yang baru, yang tidak berdosa, yang tidak beramal. Kalau umpamanya sekarang kita di dunia ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, yang berbuat ya ruh ini ya jasad ini. Ruh ini dan jasad ini pula yang harus menerima balasan berupa pahala dan kenikmatan dari Allah. Adapun perkara mengembalikan jasad yang sudah hancur itu mudah bagi Allah SWT. Adapun kalau umpamanya yang berbuat jasad ini, ruh ini, tapi nanti di hari kiamat ruhnya tetap tapi jasadnya jasad yang baru, maka tidak adil. Jasad yang baru yang belum beramal memperoleh balasan, jasad yang lama yang beramal tidak memperoleh balasan apa-apa, maka tidaklah adil. Inilah penjelasan tentang alam mahsyar. Ya, cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati manazani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, silakan yang akan bertanya kepada Ustaz bisa langsung bertanya melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122771476. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, Ustadz, sudah ada penanya yang masuk melalui pesan singkat dari Abu Salma di Padalarang. Assalamualaikum Ustadz, orang yang ketika di akhirat dimasukkan dulu ke neraka sebelum dimasukkan ke surga karena dosanya lebih banyak dari pahalanya, apakah orang seperti ini ketika di alam kubur diazab atau tidak, Ustadz? Silakan. Barakallahu fiik. Orang yang muslim ini ya, muslim, karena terlalu banyak dosa dibanding pahala, lalu nanti dia dimasukkan ke dalam neraka, ya mereka mengalami azab terlebih dahulu di alam kubur. Karena tidak ada orang yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, lalu di akhiratnya ke neraka, tidak ada. Hadis dari Utsman bin Affan dalam riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan menyatakan bahwa Rasul SAW bersabda, innal qabra manzilatun min manazil akhirah. Faman naja minha fama ba'dahu aisaru lahu. Wa man lam yanju minha fama ba'dahu asyad. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwa alam kuburlah salah satu fase di antara fase-fase menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, artinya dia nggak dapat azab kubur, dia memperoleh nikmat kubur, maka proses kehidupan setelahnya lebih mudah bagi dia. Dihisab mungkin dengan hisab yang mudah, atau bahkan bebas hisab tergantung amalnya. Siapa yang tidak selamat dari alam kubur, maknanya dia akan terkena azab, maka kehidupan atau proses selanjutnya lebih berat lagi bagi dia. Masuk ke dalam neraka. Maka siapa yang masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, berarti dia akan diazab terlebih dahulu di alam kubur. Tak ada orang yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, tapi di akhirat nanti akan masuk ke dalam neraka, tidak ada. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Ke penanya berikutnya dari Abu Hanan di Baros.
Assalamualaikum, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Ustadz, di kampung-kampung masih banyak orang yang mengikuti adat istiadat seperti bikin ketupat tiap lebaran yang seolah bagian dari hari raya Islam. Sebagian juga masih pergi makan-makan di kuburan atau tempat yang dianggap keramat yang disebut nyadran. Mereka seperti itu karena mengikuti ustadz yang ada di daerah mereka. Apakah mereka tergolong orang musyrik? Dan kalau mereka meninggal dalam keadaan seperti itu, Allah akan mengampuni dosa mereka kah atau tidak? Barakallahu fiik Ustaz, silakan. Wa fika barakallah, Abu Hanan di Baros Cimahi. Barakallahu fik. Lebaran kemarin saya juga bikin ketupat. Iya. Itu tradisi budaya ya. Apakah bikin ketupat di setiap lebaran jadi musyrik? Tentu saja tidak. Tergantung. Kalau kita meyakini bahwa sunnah bikin ketupat di hari lebaran, sunnah dan berpahala, maka itu bid'ah. Karena menetapkan hukum sunnah secara syar'i tanpa dalil, tanpa Quran dan sunnah. Maka meyakini sunnahnya bikin ketupat. Meyakini sunnahnya bahwa itu berpahala. Bahwa itu bagian dari ritual saum Ramadan atau Idul Fitri. Meyakini sunnahnya atau disyariatkannya hal itu, maka itu sebuah kebid'ahan. Menambah-nambah poin tertentu dalam syariat tanpa dalil. Tapi kalau bikin ketupat itu karena khasnya dan karena ingin, begitu melihat tukang-tukang cangkang ketupat gitu, jadi ingin. Tanpa meyakini sunnahnya hal itu. Bikin opor ayam gitu ya. Bikin ketupat, ada cabai hijau AC di AC gitu ya. Ada kentang yang tumis kentang gitu ya. Aya kerupukna gitu. Itu sebagai urusan dunia yang tidak diyakini sunnahnya, tidak diyakini bagian dari syariatnya, kapanpun itu. Maka itu tidak apa-apa. Kalau sekedar terbawa suasana, tanpa meyakini ini bagian dari ritual syariat, tanpa meyakini disunnahkan, tanpa meyakini berpahala nih kalau bikin ketupat berpahala, kalau enggak dosa, enggak. Berarti wajib kalau begitu ya. Maka tidak apa-apa. Jadi tradisi yang terjadi pada waktu Idul Fitri, ada yang sifatnya mubah. Ada yang sifatnya ibadah tapi tidak disyariatkan. Seperti umpamanya meyakini keutamaan ziarah kubur di hari lebaran. Walaupun sampai harus berdesak-desakan. Kan biasanya berdesak-desakan di kuburan ya pada waktu lebaran. Ngadadak tukang rampe, tukang kembang, tukang kendi gitu ya. Dan tukang ngadoa itu. Tukang ngadoa itu bermunculan di sana. Dibayar nggak? Ya iyalah, kalau nggak dibayar nggak mau. Doanya dikabul nggak? Nggak, karena bukan karena Allah. Bukan ikhlas karena Allah. Salah satu syarat dikabulkannya doa adalah kalau doanya ikhlas karena Allah. Ini bukan karena Allah, karena uang, karena dibayar. Sekhusyuk apapun, walaupun sampai nangis-nangis khusyuk. Tapi niatnya ingin dibayar, maka merdud, tertolak. Jadi kalau tradisi di hari lebaran tersebut sesuatu yang mereka anggap ibadah, meyakini itu ibadah, meyakini itu disyariatkan. Seperti disyariatkannya ziarah kubur ketika lebaran, padahal Al-Quran dan As-Sunnah tidak mensyariatkannya. Ziarah kuburnya boleh kapan saja, ya, tidak dikait-kaitkan dengan momen tertentu. Tidak harus pada hari lebaran saja. Tidak harus pada Idul Adha saja, tidak harus pada waktu menjelang Ramadan saja, ya, tidak khusus waktu hari Jumat saja. Kapanpun ziarah kubur boleh, tapi ketika menentukan waktu tertentu yang tidak ditentukan oleh syariat, ini sebuah kebid'ahan. Karena menetapkan sesuatu atas nama syariat tanpa dalil.
Seperti membaca Al-Quran, surah Yasin khusus pada waktu lebaran. Selain lebaran mah enggak. Ziarah khusus pada lebaran. Dan diyakini itu bagian dari ritual lebaran. Diyakini itu bagian dari pelaksanaan syariat. Maka tidak boleh. Berdasarkan hal itulah maka kebiasaan yang biasa kita lakukan di hari tertentu baik Ramadan ataupun umpamanya di Idul Fitri, ya, kalau diyakini itu sunnah bagian dari syariat maka itu adalah bid'ah. Tapi kalau tidak meyakini sunnahnya, tidak berpahala, tidak seperti makan ketupat, bikin opor ayam, bikin cabai ase, bikin tumis kentang, tapi tidak diyakini itu sunnah, tidak diyakini itu bagian dari syariat, maka tidak apa-apa. Kita juga suka bikin ketupat selain lebaran, suka bikin umpamanya cabai ase sehari-hari kalau ingin gitu ya. Termasuk tumis kentang gitu ya. Suka bikin dan makan. Dan tidak meyakini sunnahnya seperti yang juga dilakukan pada waktu lebaran. Maka tidak apa-apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook, dan Instagram, ataupun di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Bagi yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 8686 2637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya, ada telepon. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Ibu siapa, di mana? Ya, Assalamualaikum Ustaz, saya dari Jakarta, saya dari Ibu Vita. Iya. Ini Ustaz mau menanyakan, ada titipan pertanyaan. Jadi apabila ada orang yang di dalam hatinya itu selalu terpikirkan tentang hal kematian begitu ya Ustaz ya. Terus orang itu berpikir katanya dia belum mau mati gitu. Terus minta sama Allah biar diberikan waktu untuk bertobat. Terus merubah dirinya karena merasa banyak melakukan kesalahan atau dosa gitu ya Ustaz. Itu apa termasuk ketentuan Allah Ta'ala dan termasuk orang yang tidak mengharap perjumpaan dengan Allah Ta'ala atau bukan Ustaz? Terus yang kedua Ustaz, mohon penjelasannya untuk mengenai surat Al-Hajj ayat 53 yang ditujukan untuk siapa ayat tersebut, untuk orang-orang yang apa gitu, terus dan maksud dari godaan yang ada di dalam ayat tersebut apa Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallah fik, Fitanya. Ibu Vita, Jakarta. Iya, Ibu Vita dari Jakarta ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau seseorang takut kepada kematian dan tidak mau mati karena merasa banyak dosa, lalu berdoa, ya Allah jangan dulu matikan saya sebelum saya sempat bertobat dan beramal soleh. Apakah itu melanggar ketentuan Allah? Tidak. Kita tidak mau mati, iya. Bahkan menghindari segala penyebab kematian dan kebinasaan diperintahkan oleh Allah. Allah menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Bunuh diri diharamkan. Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian. Sungguhnya Allah Maha kasihan, Maha sayang kepada kalian. Nah, bahkan juga penyakit yang berbahaya yang bisa menyeret kita kepada kematian wajib dihindarkan. Seperti virus corona. 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya. Rasul SAW bersabda, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, firra minal mazdum, firaraka minal asad. Jauhi oleh kalian, larilah kalian dari orang yang terkena wabah. Hindari, jauhi. Seperti kalian menjauhi seekor singa. Singa itu kalau didekati menerkam kita bisa mati. Nah, yang berpenyakit wabah juga begitu.
taun atau apa sekarang COVID-19, corona. Bisa mematikan kita? Iya, banyak orang yang sudah menjadi korban. Harus dihindari. Bahkan jangankan manusia, binatang pun harus dihindarkan. Kata Nabi SAW, la yuridu mumrid ala musih. Janganlah umpamanya si unta yang sakit disatukan dengan unta yang sehat. Itu unta loh, harus dipisah, apalagi orang. Itu semua merupakan ikhtiar yang diperintahkan untuk menghindari kebinasaan termasuk kematian. Boleh dan diharuskan kita menghindari hal yang bisa menyebabkan kematian kita semaksimal yang kita bisa. Makanya kalau sakit diperintahkan nggak berobat? Iya, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian karena setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau sakit berobatlah. Diperintahkan. Dan itu termasuk ikhtiar untuk menghindari apa? Kematian. Boleh nggak kita tidak mau mati? Boleh. Apalagi di dalam kondisi yang kita merasa banyak dosa. Sebelum kita taubat. Bahkan mengangan-angankan kematian tidak boleh. Mengangan-angankan ketemu musuh tidak boleh. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian mengangan-angankan ketemu dengan musuh di medan perang. Tapi kalau kalian ketemu musuh, pantang lari. Peribahasa kita mengatakan musuh jangan dicari, kalau ada lari. Kalau ada pantang lari. Gitu ya. Asal wani. Seperti itu. Nah, lalu kita meminta kepada Allah, ya Allah jangan dulu engkau cabut nyawaku sebelum aku bisa bertobat dengan sebenarnya kepadamu. Janganlah engkau matikan atau wafatkan aku kecuali wafat dalam keadaan husnul khatimah. Coba berdoa, ya Allah jangan wafatkan saya kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah engkau cabut nyawa saya kecuali dalam keadaan sudah terbebas dari segala macam hutang dan tanggungan. Kalau punya hutang masih ke bawah bahaya. Janganlah engkau wafatkan aku kecuali mati sebagai seorang syahid. Adapun caranya bagaimana itu nanti Allah yang mengatur. Allahumma rizukna husnul khatimah. Ya Allah rizkikan kepada saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Boleh. Berdoa ya sebagai ikhtiar syar'i, ikhtiar batin yang disyariatkan. Ya ikhtiar lahirnya juga kita lakukan. Kita bertobat dari dosa-dosa, berhenti dari kemaksiatan yang rutin kita lakukan. Kita isi waktu-waktu kita dengan ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, infak dan sedekah sebagai persiapan untuk menghadapi kematian bila kematian itu datang secara mendadak. Jadi tidaklah terlarang menghindari kematian, bahkan diperintahkan. Meminta kepada Allah, ya Allah jangan engkau matikan saya sebelum saya bisa bertobat dengan sebenar-benarnya kepadamu. Ya itu tidaklah terlarang insyaAllah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang surah Al-Hajj ayat 52 ya? 53. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 53, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan agar Allah menjadikan apa yang dicampakkan oleh setan ke dalam hati mereka itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang hatinya keras. Sesungguhnya orang-orang zalim itu berada di dalam kesesatan yang sangat jauh, permusuhan yang sangat jauh. Ini mungkin ayatnya. Pertanyaannya apa tadi? Apakah ayat ini ditujukan bagi orang kayak gimana gitu? Iya, untuk ditujukan untuk siapa? Gitu. Iya, untuk siapa?
Ya, ayat ini jelas untuk dua orang. Pertama, untuk orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Kedua, orang yang keras hatinya. Dua tipikal manusia seperti ini mudah tergoda, terayu, terbujuk oleh bisikan setan. Penyakit apa yang dimaksud? Hatinya berpenyakit. Ada dua jenis penyakit. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Kalau penyakit syubhat itu sumbernya kebodohan. Karena bodoh dia jadi salah faham terhadap syariat. Karena memahami syariat dengan kebodohan. Tidak berilmu tapi dia paksakan akalnya yang bodoh untuk memahami syariat tanpa ilmu. Akhirnya salah. Dari kesalahfahaman lahirlah salahnya keyakinan. Akidahnya menyimpang. Salah juga pemahaman tentang konsep hidup ini. Salah juga tata cara ibadahnya. Sumbernya apa? Kebodohan. Itu penyakit syubhat. Sehingga yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Yang adat dianggap ibadah, yang ibadah dianggap adat. Yang sunnah dianggap bidah, yang bidah dianggap sunnah. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Itu karena syubhat, karena kebodohan. Ini penyakit yang pertama. Orang seperti mudah diombang-ambingkan oleh setan. Kedua, penyakit syahwat. Syahwat itu adalah dosa dan penyimpangan karena hawa nafsu. Walaupun dia tahu bahwa itu salah. Tapi kekeh dia lakukan karena di dalam melakukan kesalahan itu ada kesenangan. Ada kepuasan. Dan itulah yang disebut dengan syahwat. Dan inilah yang banyak dilakukan oleh manusia. Maka sumber dari syahwat ini adalah hubbud dunia. Cinta kepada dunia. Nah, rata-rata orang melakukan kejahatan, dosa dan kemaksiatan padahal dia tahu yakin bahwa itu adalah haram. Coba tanya kepada para pemabuk, tahu nggak mabuk itu haram? Tahu. Tapi kenapa dilakukan? Ada kepuasan, ada kesenangan. Tanya umpamanya kepada para pezina, tahu nggak bahwa itu haram? Tahu. Tapi kenapa dilakukan? Padahal tahu, itulah syahwat. Tanya apa kepada para pencuri, para koruptor gitu. Tahu bahwa itu mencuri itu haram. Tahu. Tapi kenapa dilakukan? Ada kesenangan. Ada kepuasan. Itulah yang disebut dengan syahwat. Gak peduli lagi mau dosa mau tidak. Yang penting senang. Dua tipikal hati seperti itu, baik syubhat atau syahwat, amat sangat mudah menerima hasutan, bujukan, dan godaan dari setan. Diikutilah setan. Nah, apa solusinya? Solusinya kalau syubhat, belajar. Dengan belajar menjadi berilmu, setelah berilmu, maka kesalahfahamannya akan terkoreksi dan akan terluruskan. Adapun obat atau solusi bagi syahwat adalah iman dan amal soleh. Taubat, banyak istighfar, banyak melakukan ibadah, amal soleh dan kebaikan, infak dan sedekah, dan bergaul dengan kawan-kawan bergaul yang baik dan soleh agar kita terimbas, terpengaruh. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Ira dari Jakarta. Mau tanya bagaimana seorang akhwat agar terhindar dari kemunafikan? Karena yang saya tahu untuk ikhwan agar terhindar dari kemunafikan yaitu dengan sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut dengan tidak tertinggal takbiratul ihram. Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Silakan. Iya, wa jazakallahu khairan. Bagaimana agar akhwat terhindar dari kemunafikan? Mungkin yang dimaksud kemunafikan di sini nifak amali atau nifak asghar. Nifak amalan atau nifak kecil. Bukan yang besar atau bukan nifak i'tiqadi.
Apa bedanya? Bedanya kalau nifak besar atau disebut juga nifak i'tiqadi, hakikatnya kafir. Orang yang tidak meyakini kebenaran Islam, tapi dia pura-pura masuk Islam, pura-pura menjadi seorang muslim karena ada keuntungan dunia di sana. Kalau tidak menjadi muslim, dia tidak akan memperoleh peran di tengah masyarakat muslim. Tapi dengan menjadi muslim, dia diakui keberadaannya dan bisa berperan memainkan peran dia untuk kepentingan dirinya. Walaupun dia tidak meyakini kebenaran Islam. Itu nifak besar. Atau disebut juga nifak i'tiqadi. Nifak keyakinan. Keyakinannya yang munafik. Pura-pura Islam padahal bukan. Pura-pura meyakini kebenaran Islam padahal tidak. Ya, itu pada hakikatnya kafir. Kedua, nifak amali atau nifak asghar. Nifak asghar, nifak amali, pelakunya muslim, tidak keluar dari Islam, tidak murtad, bukan kafir. Tapi muslim yang berdosa besar karena memiliki 3 atau 4 yang menjadi ciri khas orang munafik. Kau bisa 3 atau 4? Karena hadisnya yang satu menyatakan 3, yang satu mengatakan 4. Ayatul munafik 3. Tanda munafik itu ada 3 dalam satu hadis. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau berbicara dia dusta, kalau berjanji dia ingkar, kalau diamanati dia khianat. Kalau yang keempat, satu lagi, kalau dia bertengkar curang. Mengajukan alibi atau argumentasi yang dusta. Alibi yang bohong, ya. Atau alasan yang dibuat-buat sehingga menang dia dalam berdebat, dalam bertengkar. Itu munafik. Salah satu tanda munafik. Ada nggak muslim yang meyakini kebenaran Islam, meyakini rukun iman, rukun Islam, dia suka sholat, saum Ramadan, rukun Islam itu semua dia amalkan. Tapi dia suka berdusta kalau bicara. Suka ingkar kalau janji, suka khianat kalau diamanati. Ada banyak muslim yang seperti ini banyak. Ini munafik kecil. Pelakunya tetap dianggap muslim, tidak keluar dari Islam, tidak murtad. Tapi muslim yang berdosa besar. Bagaimana caranya agar terhindar dari nifak kecil? Tadi disebutkan kalau ikhwan dengan cara berjamaah selama 40 hari. Loh, kalau setelah 40 hari apakah nggak berjamaah lagi? Seumur hidup. Karena di zaman Nabi SAW para sahabat menyatakan, ya, bahwa tak ada di antara kami yang terlewat sholat berjamaah kecuali orang munafik yang nyata-nyata kemunafikannya. Selain munafik, memelihara sholat berjamaah. Tidak dihitung 40 hari saja, seumur hidup. Kalau tanpa uzur wajib berjamaah. Hanya orang munafik di zaman Nabi SAW yang suka terlewat. Terutama apa? Terutama Isya dan Subuh. Disebutkan athqalus sholati al munafiqin al-isya wal fajr. Jadi sholat yang terberat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan di kedua sholat itu, pasti mereka akan datang sekalipun dengan merangkak. Adapun umpamanya zuhur, asar, maghrib, mereka berjamaah. Tapi kalau isya dan subuh berat bagi mereka. Seolah-olah punggung mereka itu ditindih dengan gunung yang besar. Susah untuk bangun. Susah untuk bangkit dan berangkat ke masjid. Nah, jadi harus seumur hidup. Adapun cara untuk menghindari kemunafikan, maka hindari keempat hal tadi. Jangan berdusta kalau bicara. Jangan ingkar kalau berjanji. Jangan khianat kalau diamanati. Dan jangan curang ketika berdebat atau bertengkar dengan sesamanya. Maka cara menghindarinya pertama dengan ilmu. Agar tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan syariat.
Kedua, dengan ibadah dan amal soleh. Ketiga, dengan bergaul dengan kawan-kawan solehah dan soleh. Dan hindarkan pergaulan dengan kawan-kawan yang buruk. Keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Minta agar dia menjaga kita dari seluruh sifat-sifat yang jelek. Termasuk sifat-sifat kemunafikan. Ya, wallahu a'lam. Silakan yang terakhir. Ada telepon. Baik, dan ada telepon yang masuk, ya silakan. Oh, sudah terputus. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Hamba Allah di Kalimantan. Ustadz mau tanya, apa hukumnya menyia-nyiakan waktu? Contoh main game dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Lalu sholat subuhnya 5:30, lalu tidur lagi. Dan apakah dosa itu bisa menghapuskan pahala yang sudah dilakukan? Syukran jazakumullahu khairan Ustadz. Silakan. Iya. Afan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Itu bukan menyia-nyiakan waktu, tapi mengisi waktu dengan sesuatu yang madarat. Main game dari jam 8 sampai jam 8 pagi apa? Malam. 8 malam. Pada Isya. Waktunya tidur, waktunya ibadah. Allahul musta'an. Itu zalim kepada diri sendiri. Tidak memberi hak kepada jiwa dan raganya. Dan itu zalim kepada diri, dan zalim itu termasuk dosa besar. Kenapa zalim? Karena tubuh atau fisik memiliki hak untuk beristirahat. Terus jiwa dan pikiran kita memiliki hak untuk diberi nutrisi yang baik. Masukan yang baik berupa ilmu, ya, berupa pemahaman yang benar, Quran dan Sunnah, bacaan Al-Quran dan zikir. Itu hak bagi jiwa kita. Oleh kita kedua-duanya tidak diberikan. Tubuh fisik kita dipaksa untuk mengambil waktu istirahat, waktu tidur untuk melampiaskan hawa nafsunya. Kuat itu. Kalau umpama baca Al-Quran 5 menit juga nggak kuat. Kalau umpama dipakai sholat, baru beberapa rakaat juga sudah nggak kuat. Tapi untuk sesuatu yang batil seperti main game seperti itu mungkin semalaman kuat. Ngantuk-ngantuk juga dibelel-belel. Jadi apalagi jadi cenghar jadi fresh lagi. Nah, apalagi hal ini berefek kepada tertinggalnya sholat subuh. Ada 2. Pertama, tertinggalnya berjamaah dan itu dosa. Kedua, telat dari waktunya. 5:30 ya. Apalagi umpamanya di bulan-bulan beberapa bulan yang lalu ketika sholat subuh jadwalnya jam 4 gitu di Bandung. Kan pernah ya jam 4. 5:30 itu sudah terbit matahari itu. Sudah terang benderang. Dosanya berlipat-lipat. Dan itu membuat dia ketagihan. Kita melihat beberapa fakta di YouTube, di internet, diberitakan. Anak kecil yang sudah keranjingan main game. Itu kayak orang kesurupan. Diambil komputernya atau alat ini, sampai menjerit-jeritnya tuh kayak orang kesurupan. Dia kuat 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, tidak ke WC, tidak tidur. Dan itu sudah super parah. Jadi itu membuat ketagihan tuh. Otaknya rusak, jiwanya juga rusak, pikirannya rusak, otomatis fisiknya juga rusak. Itu kezaliman yang luar biasa besar. Maka hindarkan. Dan itu kalau sudah masuk ke dalam dunia rumah tangga, zalim nanti ke istrinya dan anaknya. Saya berkali-kali mendengar curhatan dari seorang istri
terhadap suaminya. Suaminya pulang kerja, ba'da isya itu terus main komputer, main game. Ya seperti tadi sampai jam 2. Istrinya, anaknya tidak digubris. Lalu tidur sampai sholat subuh kesiangan, lalu sarapan juga nggak sempat, ya mandi juga tidak, pergi bekerja. Pulang kerja gitu lagi main game lagi, selama di rumah main game. Istrinya, anaknya dibiarkan. Istrinya menjerit. Kalau sudah begitu diomeli atau diingatkan Pak, itu marah luar biasa. A atau Kang atau Pak, udah jangan main game aja. Tuh anak tuh ajak main kangen. Wah marah. Itu sudah menyatu jiwanya dengan game. Kalau umpamanya itu diomeli, dia marah ke istrinya. Ya, lapor ke orang tuanya, dimarahi lagi. Kenapa kamu comel amat, pengaduan amat, sampai umpama ibu saya tahu sampai marahi saya. Nah seperti itu berbahaya, lebih berbahaya lagi ya. Maka stop kebiasaan main game, dihapus aplikasi game dari HP kita, dari komputer kita, dari laptop kita, dari tablet kita, semuanya itu, dari iPad kita, hapus jangan sampai ada. Supaya tidak tergoda, nanti lagi santai, iseng-iseng main gitu ya. Menyenangkan, itu nggak terasa. Maka itu sebuah kezaliman baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.